Hey, saya mau cerita, ini the real story loh ya. Saya punya cerita kisah ya. Pada suatu hari ada seorang anak, kira-kira waktu itu adalah kelas 4 SD yang dirasuk setan. Jadi ketika dia dirasuk kuasa gelap ini, dia kemudian berteriak-teriak karena dalam keadaan trans itu dia melihat kayak seperti ayahnya itu atau dia sendiri seperti didorong memasuk ke dalam sumur yang gelap. Terus menerus seperti itu, akhirnya mereka udah cari ke sana, cari pertolongan ke sana kemari. Akhirnya satu hari saya dihubungi, lalu saya datang ke rumahnya. Dan sejak hari itu hampir setiap hari saya harus menangani anak itu, ya. Sampai kadang-kadang saya mengizinkan kalau misalkan saya lagi ada pelayanan atau apa, ya terserah, mereka boleh menghubungi saya anytime, ya sepanjang waktu. Siang malam saya buka kesempatan untuk itu. Dan akhirnya pada suatu hari anak ini saya akan pergi ke luar kota, ya, ke Purwokerto, karena saya ada jadwal berkhotbah di salah satu gereja kecil di sana, ya. Tapi itu pada hari Jumat, anak ini akan pergi, diajak ayahnya untuk pergi Jumatan, ya, anak laki-laki. Tapi kemudian dia sudah pakai sarung, tapi kemudian roh jahat itu menyerang dia dengan hebat. Dan kemudian dia teriak-teriak dalam keadaan trans. Dia katakan, ikut Tante Sarah, ikut Tante Sarah, ikut Tante Sarah. Nah, yang heran bagi saya adalah bahwa anak ini manggil saya Tante Sarah. Padahal sebetulnya yang biasa manggil Tante Sarah itu adalah anak-anak di gereja. Kalau orang lain kan manggilnya Bu Sarah, ya gitu ya. Tapi ini kok Tante Sarah. Akhirnya ayahnya berkata bahwa tapi Tante Sarah ini akan pergi ke Purwokerto. Akhirnya dia disiapin, ayolah kita keluar dari rumah tapi pergi ke tempat lain. Tetap tidak mau, ikut Tante Sarah, ikut Tante Sarah, ya. Akhirnya singkat cerita berangkat dengan saya, lalu kemudian di jalan, nah ini dia ya, saya lihat ayahnya berhenti di jalan, itu sholat. Saudara lihatin dia pergi semobil dengan saya, dia adalah orang Islam yang benar-benar taat. Jam siangnya kami pergi, tujuannya adalah ke gereja dan saya akan khotbah. Beliau sholat dan kita sampai di gereja itu di Purwokerto, gereja kecil. Sudah lama saya di sana dan saya lupa apakah di kamar mana beliau tidur, di tempat mana, ya kan. Jadi harus ikut saya sampai selesai acara saya, lalu kami kembali. Seringkali saya ditelepon oleh ibunya dan saya pergi karena rumahnya nggak jauh. Dan waktu saya standarkan sepeda motor saya, setannya keluar sampai ibunya mengatakan, maaf Bu Sarah, nggak enak sama Bu Sarah. Kayak setannya takut sama Bu Sarah karena begitu tahu sepeda motornya Bu Sarah di standar, setannya keluar. Saya bilang bukan saya, tetapi ada satu pribadi yang tinggal di saya lebih besar daripada setan itu, ya. Dan dalam keadaan itu seringkali saya itu tidur di rumahnya. Saya kasih tahu, saya tidur di rumahnya. Ini the real story loh ya. Saya tidur di rumahnya. Saya tidur satu tempat tidur dengan anak laki-laki kelas 4 SD ini, ya. Dan ayahnya tidur di luar ruang tamu dan ibunya tidur di kamar yang sama dengan saya itu, tapi di bawah karena tempat tidurnya cukup untuk 2 orang saja. Dan jam 12 saya bangunkan mereka untuk tahajud, ya, suami istri itu. Dan setelah tahajud kami bertiga berdoa bersama-sama. Pernah satu hari karena malam-malam kemasukan, akhirnya dia datang dan bersama dengan ayahnya tidur di gereja ini di atas itu, ya. Dan teman-teman, tahukah sampai hari ini keluarga itu dan anaknya masih Muslim. Ya, artinya bahwa saya tidak mengkristenkan mereka. Kami masih mempunyai hubungan yang sangat baik sampai hari ini. Gitu ya, ya. Jadi teman-teman, saya pengen kita itu ya membangun satu kebersamaan, ya. Jangan alergi satu dengan yang lain. Surga itu milik Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Jangan menyikut satu dengan yang lain, jangan menghina, jangan menjatuhkan. Siapa tahu satu hari kamu membutuhkan orang lain yang tidak seagama dengan kamu, ya. Oke.